Oke, sekarang kita lanjut ke bagian repository ya teman-teman, sekaligus terkait repository terminologi dan membuat repository via GitHub. Jadi apa itu repository? Sederhananya, repository adalah sebuah folder bernama .git di dalam folder project. Repository berfungsi menyimpan seluruh history file di dalam folder tersebut. Jadi di dalam folder atau sebuah folder project gitu ya, itu tuh sebetulnya ketika kita menginisiasi Git di dalam folder tersebut, nanti akan ada folder yang di hidden namanya .git, dan .git itu yang disebut dengan repository ya. Informasi lebih lanjut teman-teman bisa cek linknya di deskripsi ya kalau ingin lebih lanjut, lebih tahu lagi, atau cari informasi lebih lanjut di internet lah ya. Nah, nanti folder .git ini dia yang mengatur seluruh aktivitas yang teman-teman lakukan di dalam Git gitu loh. Jadi yang kemarin aku jelasin ya, ketika kita membuat backup, nah nanti itu semuanya akan masuk ke dalam folder .git itu loh, dan semuanya akan diatur oleh .git tersebut gitu loh. Jadi betul-betul kita nggak melakukan copy paste, tapi semuanya udah otomatis dijalankan oleh Git dan disimpan di dalam folder repository yang bernama .git di dalam sebuah folder project. Nanti lebih jelasnya mungkin ketika kita udah masuk praktek ya. Tapi minimal teman-teman mudah-mudahan sih dapat dulu gambarannya ya. Kurang lebih seperti inilah. Oke, kemudian untuk bagian repository terminologi, jadi di sini ada beberapa istilah ya di dalam Git ya. Ya ini yang basic-basic aja ya, yang biasa dipakai lah. Mungkin ada beberapa yang nggak biasa sih sebetulnya. Dan ada beberapa istilah yang berbeda ketika kita membahas Git online yang berbeda gitu. Contoh misalkan pull atau merge request ya. Sebetulnya pull or merge request ini itu sama aja ya. Mereka memiliki arti yang sama atau fungsi yang sama atau tujuan yang sama lah. Hanya saja perumpamaannya aja yang berbeda. Pull request digunakan di GitHub, sementara merge request digunakan di GitLab. Ya kurang lebih perbedaannya seperti itu. Tapi sejauh ini yang aku tahu yang berbeda hanya dua ini aja sih, merge request sama pull request ya. Jadi nggak perlu ambil pusing lah. Jadi pull dan merge request itu sama ya. Kita lanjut ke branch. Branch adalah membuat repository yang sama di branch yang berbeda, namun tidak berkaitan dengan branch sebelumnya. Bisa dibilang copy paste seluruh folder ke folder yang berbeda. Ini aku ambil penjelasannya paling penjelasan kasarnya atau kotornya ya. Biarkannya penjelasan yang nggak best practice ya lah, supaya teman-teman ngerti dulu, minimal tahu branch itu apa gitu loh. Kemudian clone, download repository dari Git Online. Kemudian ada fork, duplikat repository orang lain ke repository diri sendiri. Oke, mungkin untuk yang fork ini nggak kita lakukan sekarang lah atau di video yang terdekat. Tapi yang jelas mungkin nanti akan kita coba ya melakukan fork ya. Kemudian merge, menggabungkan branch B ke branch A, begitu juga sebaliknya ya. Nah, merge request ini membuat permintaan pergabungan branch. Jadi merge request ini baru bikin permintaan doang ya. Aku ibaratkannya aku bikin fitur baru di suatu program, terus aku request ke teman-teman, aku bikin fitur baru, coba diperiksa dong, kira-kira oke nggak ya buat digabung. Jadi fungsinya merge request kurang lebih seperti itu ya. Pull request atau merge request sama aja. Kemudian ada remote. Remote adalah repository yang ada di server Git Online, bukan yang di komputer diri sendiri ya. Kemudian ada upstream, repository yang dihasilkan dari fork repository. Ya, repository yang dihasilkan dari fork. Jadi kalau misalkan teman-teman nge-fork repository orang, itu namanya upstream. Sebaliknya, repository yang di-fork disebut downstream. Nah, repository yang teman-teman fork itu namanya downstream. Tapi teman-teman, hasil fork dari repository itu disebutnya upstream. Ya, mudah-mudahan menangkap nih istilahnya atau gambarannya lah ya. Tapi yang jelas, minimal teman-teman tahu istilahnya dan teman-teman tahu kapan harus menggunakan istilah-istilah ini ketika teman-teman ngobrol sama programmer lainnya lah. Dan ini bisa berbeda-beda ya. Bisa aja orang menafsirkan remote itu bukan repository yang ada di server Git Online, itu bisa terjadi ya. Karena nggak semua orang biasanya sih sepakat sama satu hal pengetahuan ini ya. Karena biasanya orang memiliki istilahnya masing-masing lah. Tapi katakanlah kita lakukan standarisasi di sini ya. Jadi bagiannya anak didikku, anak didikku. Ini ibaratkannya yang nonton tutorial video ini boleh kita pakai patokan yang ada di tabel ini gitu loh. Untuk istilah-istilah yang ada di dalam Git. Ya untuk tutorial ini aja. Ya mau dibawa keluar tutorial juga nggak apa-apa. Tapi jangan ngotot. Kalau misalkan ada orang bilang, oh remote itu bukan di server Git Online. Bukan. Itu bisa terjadi dan itu nggak usah diperdebatin lah. Yang jelas teman-teman paham maksudnya aja. Yang penting itu. Nah, oke. Di sini aku sedikit tambahan ya, pakai Xpine. Jadi aku ingin sekali lagi menjelaskan bahwa kurang lebih cara kerja Git itu seperti ini ya. Gambarannya seperti inilah. Pertama kita mulai dari sebuah repository ya. Katakanlah teman-teman sudah memiliki sebuah repository gitu. Udah ada file project-nya, udah ada website root-nya, pokoknya udah ada dokumennya lah ya. Nah, di sini katakanlah teman-teman belum melakukan perubahan sama sekali ya. Jadi posisinya dokumennya masih ada di versi 1. Nah, nanti kita sempat bahas ya branch itu apa. Nah, di sini ada gambaran branch-nya. Di diagram sebelumnya, di video sebelumnya, kan kita kemarin masih pakai istilah backup folder dulu, terus otak-atik backup foldernya, baru digabungkan gitu kan. Nah, sekarang kita buat diagramnya menjadi lebih menggunakan istilah yang ada di dalam Git gitu loh.
Ini aku coba matiin deh, biar teman-teman fokus ya. Dah, fokus ke sini aja dulu ya, fokus ke sini dulu. Pertama, katakanlah kita punya 2 orang yang di dalam satu tim ya. Ada programmer A dan ada programmer B gitu kan. Nah, programmer A itu sama-sama melakukan membuat branch baru. Ini statusnya udah sama-sama nge-clone ya. Ya, nanti kalau mau tahu lebih lanjut lagi tentang clone, oke, nanti kita bakal coba ketika praktek ya. Jadi kita masih pakai contoh yang kasar dulu nih. Atau bisa dibilang contoh nggak best practice ya lah. Setelah programmer membuat branch baru, otomatis dia sudah melakukan backup dari dokumen 1.0 ini gitu kan. Nah, setelah backupnya selesai di otak-atik gitu kan, baru nanti programmer A ini melakukan merge request ke dokumen yang nggak di otak-atiknya atau versi stabil lah seperti itu ya. Nah, nanti akan menghasilkan versi baru yaitu main branch dokumen 1.1 ya. Nah, di sini sebetulnya programmer B juga melakukan hal yang sama, membuat branch baru dari main branch dokumen 1.0 pada tanggal 9 ya. Ya, ini perlu digarisbawahi lagi ya, programmer A juga melakukan pembuatan branch baru dari dokumen 1.0 itu pada tanggal 9. Nah, kemudian katakanlah programmer B itu menambah fitur barunya agak sulit, sehingga dia perlu waktu lebih lama lah untuk menyelesaikan fitur tersebut gitu lah. Nah, akhirnya sebelum melakukan merge request, dia harus melakukan update branch dulu. Nah, update branch ini adalah full perubahan dari main branch ke branch programmer B. Jadi bisa dibilang karena dokumen versi 1.0 ini sudah berubah jadi dokumen 1.1 supaya tidak terjadi konflik ya. Jadi di dalam Git itu ada konflik. Programmer B harus mengupdate branch-nya terlebih dahulu sebelum melakukan merge request. Sebenarnya opsional sih, nggak selamanya kita harus melakukan update branch ya. Tapi yang jelas di sini untuk jaga-jaga nggak ada salahnya juga kita melakukan update branch. Jadi kita ambil dulu perubahan yang dilakukan oleh programmer A pada dokumen 1.0 pada tanggal 10, sehingga ketika melakukan merge request pada tanggal 11 tidak ada konflik. Nah, baru nanti muncul versi baru lagi yaitu versi 1.2. Jadi kurang lebih kerja Git itu seperti itu ya. Kita bikin backup-nya dulu, kemudian backup-nya itu bebas kita mau otak-atik seperti apa, dan versi backup-nya ketika sebelum digabung, alangkah baiknya disarankan juga sih sebetulnya dia menyesuaikan dulu dengan versi dokumen yang stabilnya atau non backupnya gitu loh. Kalau ada perubahan, kalau misalkan nggak ada perubahan, kita bisa tuh kayak si programmer A ini melakukan langsung merge request. Jadi nggak perlu update branch dulu gitu ya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman mulai bekerja secara tim. Kurang lebih nanti cara kerjanya pasti kayak gini. Bikin branch baru dulu, nggak mungkin kita langsung ngubah kode atau ngubah dokumen di main branch atau branch yang stabil lah. Itu nggak mungkin kita lakukan, karena itu beresiko. Karena nanti kalau misalkan ternyata ada error, dan kita udah pulang kerja, nah nanti malah repot, kita harus lembur apa segala macam. Itu kan nggak diinginkan ya. Nah, dengan membuat branch, seandainya nanti ada error di branch tersebut, itu bisa ketahuan di merge request gitu loh. Pasti nanti ada programmer lain yang ngejagain gawang. Ini merge requestnya bisa di merge nggak ya? Ini merge requestnya bisa di ACC nggak ya? Kalau nggak di ACC, ya udah. Kita harus terima apa yang salah dari merge request itu gitu loh. Apa masukannya dari programmer tersebut? Kenapa kok merge request kita nggak diterima? Kenapa perubahan kode kita kok nggak diterima? Ya kita harus perbaiki lagi kodenya. Sampai akhirnya merge request itu bisa di ACC atau diterima lah. Jadi itu tujuannya kita selalu otak-atik file di bagian branch backup ya. Atau di bagian dokumen bagian backupnya gitu loh. Kalau mengacu ke diagram yang video kemarin. Ini kurang lebih diagramnya kalau menggunakan istilah-istilah yang ada di Git ya, kan teman-teman sudah tahu ya. Jadi kurang lebih cara kerjanya seperti ini. Dan begitu seterusnya. Dia akan terus melakukan hal ini ya, membuat branch baru dari versi dokumen yang keberapa, yang jelas ketika membuat branch baru pasti ngambilnya dari main branch ya. Kemudian lakukan merge request lagi. Tadi kan aku bilang ya, kita selalu membuat branch baru ketika kita sudah mulai kerja dengan tim gitu kan. Tapi ada kalanya terkadang senior kita atau kadang-kadang kita juga bisa sih melakukan hal ini ya. Kalau diizinkan, kita bisa tuh langsung mengubah main branch-nya tanpa membuat branch baru gitu loh. Jujur sebenarnya memang agak riskan sih kalau misalkan perbaikannya banyak, tapi kalau perbaikannya kecil, katakanlah di sini programmer A melakukan perbaikan kecil gitu ya, minor update gitu. Ya nggak ada masalah, selama pihak yang terkait tidak mempermasalahkan hal itu gitu loh. Ya fine-fine aja, mau langsung diubah bagian main branch-nya gitu ya. Aku yakin teman-teman masih bingung sih terkait diagram ini ya, tapi yang jelas mudah-mudahan teman-teman dapat gambarannya ya. Kita selalu akan membuat branch baru ketika kita akan melakukan perubahan pada suatu project atau codingan atau dokumen gitu. Kemudian nanti branch barunya setelah selesai diotak-atik, kalau memang dari branch asalnya atau main branch-nya itu ada perubahan, maka kita harus melakukan update dulu. Kalau nggak ada, bisa langsung merge request. Itu aja yang diingat. Bikin branch baru, kalau ada perubahan dari branch sebelumnya, maka update dulu. Kalau nggak ada perubahan, bisa langsung merge request. Udah, itu aja yang diingat.
Aku yakin nanti teman-teman bakal terbiasa dengan hal itulah. Ketika main branch ada update, maka branch barunya di-update dulu. Kalau nggak ada, bisa langsung merge request. Kurang lebih seperti itu. Ya, gampang aja sebetulnya. Jadi kurang lebih cara kerja Git seperti ini. Ketika teman-teman sudah bekerja dengan programmer lain. Ya nggak programmer lain juga sih. Disarankan juga kalau memang misalkan teman-teman masih programmer sendiri ya, atau kerja sendiri, nggak ada salahnya juga selalu bikin branch baru. Biar lebih rapih aja. Itu tadi ya, untuk penjelasan diagram. Sekarang kita coba bikin repository di GitHub ya. Oke, jadi ini udah di website GitHub-nya. Sebenarnya gampang ya. Teman-teman pastikan udah login dulu, kemudian kasih nama repositorinya masuk akal. Contoh misalkan teman-teman mau bikin aplikasi administrator gitu, atau manajemen karyawan gitu. Berarti ya udah tinggal dibikin di sini manajemen karyawan misalkan. Fine-fine aja, mau dibikin kayak gini terserah gitu. Yang penting yang jelas repository name-nya adalah masuk akal dan itu memang akan digunakan untuk nama project teman-teman gitu loh. Di sini aku bakal coba bikin, mungkin pakai ini aja ya. Kan nanti di bagian 8 kita bakal bikin sejenis kayak portfolio ya. Jadi aku bikin portfolio aja dari sini deh. Bisa dipakai ya. Kalau misalkan nggak bisa dipakai ya ini nggak available pasti. Jadi teman-teman coba-coba aja mau kasih nama repositorinya apa, tapi yang jelas harus ada maknanya dengan project teman-teman ya. Jangan asal bikin. Terus deskripsinya opsional, mau dikosongin terserah. Terus mau dibikin public silakan, mau dibikin private silakan. Tapi karena di sini aku mau bikin portfolio, jadi harus dibikin public ya. Karena nanti kalau nggak dibikin public, teman-teman nggak bisa share GitHub Packs-nya. Kecuali kalau teman-teman mau beli atau langganan dengan GitHub Enterprise ya. Nanti baru bisa ketika private akan ada GitHub Packs-nya. Oke, untuk readme-nya terserah deh. Mau teman-teman isi atau enggak. Ini readme-nya itu semacam kayak penanda ya. Repository ini untuk apa dan cara setup di repository itu seperti apa gitu. Jadi readme ini bisa opsional. Mau teman-teman kasih silakan, mau dikasih juga silakan. Yang jelas nanti readme akan coba aku jelasin di video setelah kita praktek komen ya. Atau ketika di bagian repository gua. Kemudian git ignore juga biarin kosongin aja. Kalau misalkan teman-teman bingung, karena belum aku jelasin juga. Kemudian bagian lisensi juga dikosongin juga, nggak masalah. Atau mau teman-teman kasih lisensi juga terserah. Tapi yang jelas ini lisensi nggak cuma sekedar lisensi ya, ada artinya. Jadi kalau misalkan bingung ya udah dipakein non aja. Oke, kemudian tinggal klik create repository. Nah, udah selesai. Nah, ini jadi bisa dibilang teman-teman udah punya repositorinya ya di Git Online, di github.com ya. Belum ada di komputer teman-teman. Nanti kita bakal coba install repository ini ke komputer kita supaya kita bisa otak-atik atau mulai bikin project ya di repository ini. Terus nanti kita upload hasil kerja kita di GitHub, entah itu pakai Git base atau menggunakan GitHub desktop ya. Dua-duanya bakal kita coba nanti. Yang jelas ini yang bakal kita pakai nanti. Oke, jadi itu ya terkait repository ya. Repository terminologi dan membuat repository via GitHub. Ini kita bakal lanjut ke bagian Git command basic ya. Kita pakai Git base dulu di sini di video selanjutnya.